Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di channel ini. Saya Catursari Widyartin dari Program Studi Informatika Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Kali ini saya ingin berbagi sedikit ilmu mengenai konsep dasar ilmu basis data. Seperti kita ketahui, istilah basis data tentu sangat kental di masyarakat saat ini. Hampir semua mengenal istilah basis data ini, baik mereka yang bergerak di bidang IT ataupun tidak. Maka basis data ini bisa dikatakan, diistilahkan sebuah sistem yang terkomputerisasi, di mana perkembangan basis data ini kita ketahui sungguh pesat sekali. Di era revolusi industri 4.0 ataupun pada era society 5.0 ini, basis data hampir banyak digunakan di semua sistem digital, sistem online maupun offline dan sebagainya. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang memanfaatkan basis data ini. Berikutnya kita perhatikan di sini, kira-kira kapan sih basis data ini sebenarnya mulai muncul ya. Ternyata basis data pertama kali dikenalkan oleh seorang yang bernama Charles W. Bateman, di mana pada tahun 1960 Charles W. Bateman ini memperkenalkan sebuah desain basis data terintegrasi. Nah, kemudian tidak mau kalah, berikutnya sebuah perusahaan besar ya membesut pula sebuah sistem yang bernama Integrated Management System atau mereka sebut dengan IMS. Berikutnya, dua hal inilah akhirnya yang kelak menjadi cikal bakal basis data. Sehingga akhirnya saat ini kita bisa menikmati ya banyak sekali aplikasi-aplikasi yang di dalamnya menggunakan basis data. Kita main medsos, itu di dalamnya ada basis data. Kita menggunakan internet, itu menggunakan basis data. Kita menggunakan aplikasi yang ada di sekolah maupun perguruan tinggi, itu menggunakan basis data. Dan sebagainya, sangat luas sekali pemanfaatan basis data ini. Nah, bagi Anda yang ingin menjadi seorang developer basis data, kira-kira apa yang harus dipersiapkan? Awal yang harus Anda pahami adalah tentu saja Anda harus mengetahui bahwa basis data ini adalah sebuah sistem terkomputerisasi atau computerized system. Maka dasar awal adalah Anda harus memahami betul apa itu sistem. Karena kalau Anda tidak tahu apa itu sistem ya, Anda nanti akan banyak salah dan keliru dalam mendesain sebuah basis data. Nah, untuk memahami apa itu sistem, tidak sekedar hanya dihafalkan, tapi betul-betul tahu komponen sistem itu terdiri apa saja dan makna dari setiap komponen itu apa. Nah, di sini agar kita benar-benar nanti bisa memahami dan tahu betul apa dari sistem itu. Maka di sini coba kita kupas ya. Di sini kita kupas bahwa sebenarnya sistem itu terdiri dari 4 kata kunci. Jadi kita simbolkan dengan begini. Jadi intinya ingat sistem, ingat jari 4, ingat 4 kata kunci. Apa saja 4 kata kunci itu? Perhatikan ya. Nah, 4 kata kunci itu adalah ORIT. Bisa disingkat dengan ORIT ya, 4 kata kunci. Nah, sekarang kita kupas apa masing-masing dari O itu apa, R itu apa, I itu apa, T itu apa. O adalah objek ya. Kemudian R itu sendiri adalah relasi, I itu adalah interaksi, dan T itu adalah tujuan. Nah, jadi di sini jika sesuatu itu dikatakan sebuah sistem, maka harus memenuhi kaidah 4 unsur atau 4 komponen ini ya. Harus ada objeknya, harus saling berelasi setiap objek. Kemudian harus ada interaksi di dalam sistem itu,
Kemudian sistem itu pun harus memiliki tujuan. Kalau ternyata tidak dipenuhi satu dari 4 komponen ini, maka tidak bisa disebut sebagai sebuah sistem. Next, selanjutnya kita kupas masing-masing dari 4 komponen ini. Yang pertama, objek. Apa itu objek? Kita semua tentu sering mendengar apa itu istilah objek, ya. Tapi tentu saja pada saat ditanya apa itu objek, kita harus benar-benar bisa menjawab dengan tepat, ya. Nah, objek itu adalah sesuatu, ya, yang bisa kita rasakan, bisa kita lihat, bisa kita raba, bisa kita dengar. Intinya segala sesuatu yang tersaji bagi indera kita, apapun itu, ya. Jadi baik yang real maupun yang abstrak. Jadi segala sesuatu yang real maupun yang abstrak yang bisa tersaji oleh indera kita, maka ini disebut dengan objek. Nah, oleh sebab itu, objek itu ada di mana-mana, ada di sekitar kita. Jadi di sekeliling kita, kita lihat kiri, kita lihat kanan, kita lihat atas, pasti ada objek di mana-mana. Misalkan kita berada di lautan, ya. Nah, di sekeliling kita ini semua objek. Ya, kita lihat laut objek, kita lihat di sana ada matahari juga objek, ya. Atau di sini kita lihat berbagai macam jenis makanan. Nah, ini juga objek. Atau berbagai jenis buah. Nah, ini bisa kita sebut sebagai objek juga, ya. Atau pada saat kita menatap ke atas, ya, ada langit, ada awan, dan sebagainya, itu bisa kita sebut objek. Atau pada saat kita berada di tengah kota, di situ ada kendaraan, gedung dan sebagainya, itulah objek. Atau kita sedang berada di kerumunan manusia, ya, berbagai jenis hal-hal yang kita lihat di sini, ini semua kita bisa sebut sebagai objek. Jadi objek itu ada di mana-mana. Jadi kalau Anda disuruh menemukan sebuah objek, jangan sampai tidak bisa, karena objek itu ada di mana-mana. Kemudian yang kedua, relasi. Relasi itu adalah hubungan atau kaitan. Artinya apa? Kalau kita sudah menentukan sebuah objek, maka objek itu harus saling berkaitan. Apabila kita mengumpulkan sebuah objek, tapi objeknya ternyata ada objek-objek yang tidak berkaitan, objek itu kita abaikan, jangan kita pakai. Berikutnya adalah kita masuk ke sini, ya, ke contoh. Contohnya misalkan kita lihat gambar ini, kita tahu ini adalah gambar proses pembelajaran. Kita anggap ini sebuah kampus. Nah, ini misalkan dosennya, ini mahasiswanya. Maka di sini kita bisa menemukan beberapa objek di sini, dan objek-objek mana yang saling berkaitan itu yang kita gunakan nanti. Contoh, kita temukan ada objek, ada mahasiswa. Kemudian dosennya pun sedang menerangkan sebuah materi mata kuliah, ya. Maka di sini kita bisa melihat dosen itu berelasi dengan mahasiswa. Dosen berelasi dengan mata kuliah. Misalkan seorang dosen mengajar mata kuliah basis data, dan seterusnya. Mahasiswa pun berelasi dengan mata kuliah. Misalkan mahasiswa sedang mengambil mata kuliah basis data. Nah, ruang kuliah juga demikian, berelasi dengan mata kuliah. Jadi proses pembelajaran mata kuliah basis data sedang dilaksanakan di ruang kuliah mana. Fakultas berelasi dengan program studi, ya. Jadi kemudian program studi misalkan informatika itu ternyata berelasi dengan fakultas teknik. Kemudian dosen berelasi dengan program studi, mahasiswa berelasi dengan program studi, dan sebagainya. Masih banyak sekali, ya. Nah, ini contoh dari sebuah relasi, dari sebuah sistem. Kemudian berikutnya interaksi. Kita lihat di sini apa itu interaksi, ya. Jadi jika suatu jenis tindakan yang terjadi ketika dua atau lebih objek saling mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain, itulah yang disebut sebagai interaksi. Nah, artinya dalam interaksi ini nanti kita bisa lihat, oh, di dalamnya berarti ada aktivitas, di dalamnya berarti ada sebuah proses.
Oke, contoh, kita langsung ke contoh ya. Nah, contohnya masih seperti tadi. Dari gambar ini kita menemukan beberapa interaksi yang terjadi di dalamnya ya. Misalkan untuk melaksanakan perkuliahan ini ya, atau pembelajaran ini, maka harus ada proses memprogram rencana studi terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah ada proses belajar mengajar, kemudian berikutnya ada proses setelahnya ada proses evaluasi belajar mengajar dan sebagainya. Nah, di dalam proses memprogram rencana studi ini tentu saja ada interaksi antara mahasiswa dengan mata kuliah. Jadi mahasiswa ini memprogram mata kuliah ya. Kemudian untuk proses belajar mengajar ada interaksi antara dosen dengan mata kuliah dengan mahasiswa. Kemudian proses evaluasi belajar juga demikian. Ini contoh dari interaksi. Kemudian yang terakhir tujuan. Nah, perhatikan kita pun sering sekali mendengar kata-kata tujuan ya. Tapi tentu saja kita pun harus benar-benar tahu apa arti dari tujuan itu. Nah, ternyata tujuan itu adalah sebuah hal atau target yang ingin dicapai atau dihasilkan. Nah, perhatikan di sini harus bersifat kuantitatif, bukan kualitatif ya. Jadi kalau kualitatif itu bukan tujuan ya, tapi lebih tepat sebagai manfaat. Jadi harus bersifat kuantitatif sehingga bisa kita amati dan bisa kita ukur. Itulah tujuan. Nah, sekarang contohnya kita lihat contoh dari sebuah tujuan itu apa sih yang ada di dalam sebuah sistem. Oke, di dalam gambar ini nanti kita bisa menguraikan beberapa tujuan yang diinginkan dari sistem ini ya. Jadi nanti tujuannya misalkan satu, terlaksananya proses pembelajaran maksimum 16 kali pertemuan misalkan. Kemudian tujuan yang kedua misalkan materi pembelajaran tersampaikan berdasarkan RPS mata kuliah. Kemudian berikutnya yang ketiga misalkan terlaksananya proses evaluasi pembelajaran berdasarkan tugas, UTS dan UAS misalkan. Nah, kemudian tujuan yang keempat mahasiswa memperoleh hasil studi dan sebagainya. Nah, semua tujuan ini tentunya harus bersifat kuantitatif, bisa diukur dan diamati ya. Kalau tidak bisa diukur dan tidak bisa diamati dan dia tidak bersifat kuantitatif, maka itu bukan tujuan. Selanjutnya kita lihat di sini ya. Jadi kesimpulannya apa itu sistem? Jadi dari uraian tadi kita bisa merangkai sebuah kalimat, misalkan sistem itu ternyata adalah sekumpulan objek yang memiliki relasi di mana nanti di dalam sistem itu ada saling interaksi antara objek, dan kemudian di dalam sistem itu dibutuhkan sebuah tujuan ya, atau nanti artinya setiap objek di dalam sistem itu nanti bisa ditargetkan tujuannya nanti berupa apa saja. Itulah sistem. Nah, sekarang kita masuk ke case ya. Kita masuk ke case. Misalkan di sini kita punya yang namanya gambar ini. Nah, seperti tadi, ini tentu saja gambar proses pembelajaran. Kenapa mahasiswa sedikit? Ini masa pandemi, jadi ini semacam blended learning ya. Jadi di sini proses pembelajarannya ada yang menggunakan di sini yang hadir di sini ya hybrid ya, atau di sini ada juga nanti mahasiswanya yang menyaksikan atau menyimak dari rumah masing-masing. Ini ada contoh kameranya di sini. Maka di sini yang hadir sedikit untuk menghindari penyebaran COVID ya. Nah, pertanyaannya, apakah kondisi yang ada di sini boleh dikatakan sebagai sebuah sistem? Nanti kita cek ya. Kemudian ada lagi sebuah gambar. Di sini ada ruang kelas yang berisi hanya perabotan ya di sini. Nah, di sini pertanyaannya, apakah ini juga bisa disebut sebagai sebuah sistem? Oke.
Nah, sekarang kita kembali ke gambar yang pertama untuk menjawab apakah ini bisa dikatakan sebagai sebuah sistem. Maka tentu saja kita harus menyelidiki apakah betul di gambar ini nanti ada empat komponen tadi, orit tadi ya. Apakah ada oritnya ya? Yuk kita selidiki sama-sama ya. Nah, yang pertama objek. Apakah ada objek di gambar ini? Ternyata ada ya. Kita di sini melihat di sini ada dosen, kemudian ada mahasiswa, kemudian ada mata kuliah yang sedang disajikan di sini materinya ya. Jawabannya ternyata unsur yang pertama ada O-nya ya. Kemudian untuk relasi, apakah di gambar ini muncul relasi? Kita cek sama-sama. Tadi kita sudah menemukan 3 objek ya. Oke, ternyata antara dosen dan mahasiswa ada relasinya ya. Dosen mengajari mahasiswa dan seterusnya. Kemudian mahasiswa dan mata kuliah tentunya juga ada relasinya, karena mahasiswa mengikuti pembelajaran ini tentu saja memprogram mata kuliahnya dulu. Kemudian dosen dan mata kuliah juga ada relasinya, karena tentu saja dosen ini nggak mengajar materi sembarangan ya, dia mengampu mata kuliah tertentu. Ini contoh relasi ya. Nah, sekarang yang ketiga, interaksi. Apakah betul di sini ada sebuah interaksi atau aktivitas atau sebuah proses? Kita lihat sama-sama. Oke, ternyata kita tahu bahwa di sini sedang dilakukan proses pembelajaran. Artinya di sini ada interaksi memang ya. Oke, komponen ketiganya ada. Kemudian berikutnya tujuannya, apakah betul di sini ada tujuan? Kita cek sama-sama. Oke, ternyata di sini ada tujuannya. Misalkan ini melakukan proses pembelajaran, nanti harapannya akan terlaksana proses pembelajaran misalkan maksimum 16 kali pertemuan. Oke ya. Ini gambar yang pertama. Nah, dari kesimpulan tadi kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah gambar sistem pembelajaran. Maka kita boleh sebut inilah contoh dari sistem, karena memenuhi 4 unsur orit tadi. Nah, kemudian untuk yang gambar kedua tadi, gambar kedua ini kan ruang kelas judulnya ya. Kita cek apakah di sini ada orit di dalamnya. Yang pertama, apakah memiliki objek? Ternyata iya, banyak objek di sini ya. Ada kursi, ada meja, dan seterusnya. Apakah ada objek yang saling berelasi? Mungkin saja ada ya. Tapi apakah kita lihat apakah ada interaksi? Ternyata nggak ada ya. Sepi mamring, karena ini hanya berupa ruang kelas, tidak ada interaksi di dalamnya. Kemudian kalau ditanya apa tujuannya? Tujuannya juga tidak nampak di sini ya. Maka gambar ini bisa dikatakan contoh bukan sistem. Jadi kita tidak bisa menyebut gambar ini sebuah sistem. Oke, dari perbandingan 2 contoh tadi, semoga Anda paham apa itu sistemnya. Nah, sekarang kita masuk ke sistem basis data. Karena basis data ini pada dasarnya adalah seperti di awal tadi, sebuah computerized system ya. Maka definisi dari sistem basis data ini tentu saja tidak akan jauh-jauh dari definisi sistem secara umum ya. Cuma nanti disesuaikan sesuai dengan kondisi virtual ya. Karena kita tahu kalau real system itu nyata, tapi kalau sistem basis data atau computerized system ada sesuatu yang virtual. Nah, sekarang kita lihat sama-sama ya. Jadi sistem basis data adalah sebuah computerized system. Karena dia sebuah computerized system, maka kita harus matchingkan ya. Perhatikan di sini perbandingan persamaannya. Kalau real system tadi kita sebut sebagai objek, tapi nanti kalau sudah menjadi sebuah computerized system ya, kalau sudah menjadi sebuah computerized system, maka kita tidak bisa menyebutnya lagi sebagai objek, tapi kita sebut sebagai data ya. Nah, kemudian untuk komponen yang kedua, relasi tadi tetap boleh dikatakan sebagai relasi. Demikian juga dengan komponen 3 dan 4, sama-sama interaksi dan tujuan. Nanti berubahnya itu ada di sini ya. Ada di sini. Jadi ada
data, relasi, dan interaksi ya. Oke, kita perhatikan berikutnya ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini definisinya kurang lebih dengan sistem yang real system tadi ya. Hanya ada perubahan istilah ya. Hanya ada perubahan istilah. Jadi kalau tadi sekumpulan objek, di sini menjadi sekumpulan data. Sekumpulan data yang memiliki relasi, saling berinteraksi untuk mencapai tujuan. Nah, tentu saja nanti tujuannya dari basis data ini berupa informasi-informasi ya. Seperti itu. Nah, sekarang berikutnya, dasar awal membangun sistem basis data itu bagaimana sih ya? Setelah kita memahami konsep dasar dari sebuah sistem ya. Nah, dasar awalnya adalah di sini kita tentukan enterprise dulu ya. Kita tentukan enterprise, di mana enterprise-nya ini nanti bisa berupa kampus, sekolah, pemerintahan, perusahaan, supermarket, transportasi, perumahan, dan sebagainya. Kemudian kita tentukan target atau topik ya. Kita tentukan targetnya atau topiknya ya. Contohnya misalkan kalau di kampus ini kita bisa menentukan topik, misalkan sistem pendaftaran mahasiswa, sistem pembayaran SPP, sistem perkuliahan, dan sebagainya. Nah, berikutnya kalau misalkan kita pilih supermarket ya. Nah, di situ kita bisa ambil topik sistem penjualan dan pembelian, sistem inventory, dan sebagainya. Jadi ini langkah kedua ya, kita tentukan target. Nah, setelah itu kita selidiki 4 komponen sistem tadi, ORIT tadi ya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita lakukan aktivitas desain database. Seperti kita ketahui, database adalah sebuah computerized system yang artinya di sini virtual system. Nah, semua hal-hal yang menyangkut virtual system, maka desainnya dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama level konsep dan tahap kedua adalah level fisik. Nah, di dalam level konsep ini tentu saja kita harus mengacu kepada 4 ORIT yang sudah kita temukan tadi. Selanjutnya hasil desainnya nanti kita gambarkan ya. Kita gambarkan dengan menggunakan entity relationship diagram. Sehingga entity relationship diagram ini nanti akan tampak kondisi sistem ya, atau kondisi real system. Di sini kita bisa mengetahui bagaimana rule sistem ya, bagaimana prosedur dari sebuah sistem dan sebagainya. Nah, setelah kita selesai mendesain database pada level konsep, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan transformasi level konsep ke level fisik. Transformasi dari level konsep ke level fisik ini ya, ada beberapa konsep yang harus dikuasai atau beberapa teori yang harus kita kuasai. Nah, hasilnya nanti seperti digambarkan di sini. Jadi untuk desain level fisik sendiri nanti digambarkan dengan entity relationship schema. Nah, sesungguhnya R schema inilah nanti yang menjadi pedoman developer database dalam membangun bangunan basis datanya. Jadi nanti pedoman yang dilihat adalah desain di level fisik ini ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau sudah kita punya desain level fisiknya, artinya kita siap untuk membangun sebuah basis data. Tapi tentu saja kita harus menentukan dulu database engine apa sih yang ingin kita pakai di dalam membangun basis data tersebut. Karena ada banyak sekali database engine saat ini yang bisa kita gunakan. Jadi kita pilih saja sesuai kebutuhan kita ya. Jadi misalkan ada yang namanya Microsoft Access,
ada yang namanya MySQL yang include di dalam XM, ada yang namanya MySQL, ada yang namanya Microsoft SQL Server, dan ada yang namanya Oracle dan sebagainya. Masih sangat banyak sekali database engine yang ada ya. Nah, kemudian berikutnya kalau database-nya sudah selesai dibangun, tinggal Anda isi data value-nya. Berikutnya Anda create script SQL atau yang disebut dengan Data Manipulation Language atau disingkat DML untuk setiap tujuan. Nah, di nomor 8 inilah nanti fungsi request information sesuai kebutuhan itu ada di sini. Jadi di sini kita harus konsultasi dengan klien tentunya. Jadi klien kita itu inginnya request informasi apa dari database yang ingin kita bangun tersebut ya. Nah, jadi nomor 8 terakhir nanti kita create script SQL-nya ya. Nah, berikutnya kita isi data value, kemudian kita lakukan manipulasi data ya. Seperti itu. Oke, selesai. Nah, dari sini semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat ya, sedikit hal yang saya sampaikan ini. Maka pesan saya, tuntutlah ilmu dan belajarlah dengan serius ya. Kenapa? Karena orang-orang yang diberi ilmu atau orang-orang yang banyak belajar, banyak menuntut ilmu, tentu saja akan dinaikkan derajatnya oleh Allah. Amin ya. Tentu saja banyak pahala yang tersedia ya, yang Allah berikan jika kita siap menuntut ilmu, tentu saja dengan niat bismillah lillahi ta'ala ya. Oke, akhir kata mohon maaf jika ada salah kata dari saya, karena tentu saja ilmu yang saya miliki itu sangat-sangat jauh dan sangat sedikit ya, karena hanya Allah yang memiliki ilmu yang sangat luas ya. Jadi kita tahu bahwa ilmu Allah itu sungguh luas sekali ya, kita tidak bisa menggapainya ya. Jadi ibaratnya kalau misalkan lautan itu dijadikan tinta untuk menulis ilmu Allah ya, maka tentu habislah lautan itu. Walau lautan itu dibuat lagi dengan kapasitas yang sama, tetap saja tidak sanggup menjadi tinta untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum